Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sukmajati dari kelas 11 RPL 1. Pada video keempat ini, saya akan membahas sebuah sistem manajemen gaji yang menggunakan PHP. Seperti biasa, saya akan membacakan soalnya dulu. Di sini sudah ada soalnya. Judul tugasnya itu membuat sistem manajemen gaji. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model gaji.php. Keterangannya, detail dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Langkah kerjanya, model gaji.php menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan. Saat menjalankan program tampilan awal, yang muncul di terminal adalah pilihan lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung karyawan, dan keluar aplikasi. Buatlah inputan untuk user memilih aksi yang akan dijalankan. Contoh ketika user memasukkan inputan angka 1. Dia akan berjalan fungsinya buat melihat karyawan. Buatkan validasi jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan dan tampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Di sini ada fitur lihat karyawan itu menampilkan daftar karyawan dan jabatan beserta nomor urutnya. Tambah karyawan, muncul inputan untuk memasukkan nama karyawan. Lalu ketika user sudah menginput nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambah jabatan karyawan, manajer, supervisor, dan staff. Jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka munculkan peringatan error. Ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan beserta jabatannya pada model gaji.php. Update karyawan. Tampilkan daftar karyawan yang telah ada untuk memudahkan pengguna dalam memilih karyawan yang ingin diedit. Tampilkan nomor urut atau ID untuk setiap karyawan. Minta pengguna untuk memasukkan nomor urut atau ID dari karyawan yang ingin diedit. Validasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada dalam daftar. Setelah karyawan dipilih, tampilkan inputan untuk memasukkan nama baru. Tampilkan inputan untuk memasukkan jabatan baru.
Setelah semua proses selesai, maka update karyawan sesuai inputan yang diinginkan user. Hapus karyawan. Tampilkan daftar karyawan. Munculkan inputan untuk memilih nomor karyawan untuk dihapus. Validasi nomor karyawan yang dimasukkan. Tampilkan informasi karyawan yang akan dihapus. Minta konfirmasi dari pengguna Y atau N. Jika user menginput Y, maka hapus. Jika user menginput E, maka tampilkan pesan yang dibatalkan. Tampilkan daftar karyawan yang telah diperbarui. Hitung gaji karyawan. Tampilkan daftar karyawan. Minta pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji. Validasi nomor karyawan yang dimasukkan. Minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Validasi jumlah jam lembur. Minta pengguna memasukkan rating kinerja 1-5. Validasi rating kinerja. Hitung gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur, dan bonus kinerja. Keluar aplikasi. Ketika user memilih aksi keluar aplikasi, maka tampilkan pesan terima kasih, sampai jumpa, lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Kita langsung aja ke bagian membahas codingannya. Di sini aku ada 2 file, yaitu main.php dan juga gaji.php. Di gaji.php itu ada PHP return array yang berarti menyimpan data karyawan dalam berbentuk array. Terus di setiap elemennya juga memiliki satu karyawan, kayak satu karyawan itu ada namanya dan juga jabatannya. Kita ke main.php. Di bagian define data file gaji.php itu kayak semacam variabel yang isinya itu tidak bakal berubah. Jadi kalau nanti mau mengakses atau mengubah filenya itu tinggal menggunakan data file saja. Bagian fungsi baca data karyawan itu buat mengambil data dari file gaji.php-nya. Jadi kalau kita mau tahu siapa aja karyawannya, tinggal kita panggil si fungsi itunya. Terus juga gunanya include itu buat memanggil ya. Terus di bagian untuk menulis data karyawan itu di bagian file food content itu tuh dipakai buat nulis, kayak dipakai buat nulis sesuatu ke filenya gitu tuh, kayak nge-save data gitu. Lalu ada file export.
itu buat bikin data array kita itu bisa diubah jadi bentuk teks PHP. Gitu. Lalu di bagian function tampilkan menu, itu ya buat nampilkan menu utama programnya. Jadi pas program atau hasilnya dijalankan, kita bakal melihat daftar pilihannya yang ini itu. Terus tinggal kita mau pilih angka yang mana gitu buat melihatnya gitu. Terus bagian function lihat karyawan, di bagian page itu dipakai buat ngeluarin data karyawan satu persatu. Dan juga di bagian dollar index plus 1 itu jadi kayak misal kan array-nya tuh dimulai dari 0, kita tambahin 1, jadi kita tuh menambahkan 1 aja, tidak 0. Bagian fungsi untuk menambahkan karyawan itu yang trim head stdin itu dipakai buat mengambil input dari penggunanya, nama dan jabatannya gitu. Lalu yang bagian in array itu itu tuh buat mengecek apakah jabatan yang dimasukkan itu valid. Jadi ya harus salah satu dari manajer, supervisor, atau staff. Jadi kalau valid, data baru ditambahin ke array. Terus array itu disimpan ke file gaji.php. Terus di bagian update karyawan itu, di bagian lihat karyawan itu buat memanggil biar si pengguna bisa lihat daftarnya dulu. Terus info trim red stdi itu kayak nangkep input nomor karyawan. Tuh. Lalu kalau datanya valid, kita ganti nama atau jabatannya sesuai input pengguna. Terus di bagian hapus karyawan,
Di bagian user karyawan, dolar indeks itu menghapus data karyawan di posisi tertentunya gitu. Lalu kalau array values itu ngerapihin ulang si indeks array-nya itu kalau setelah dihapus array values. Bagian menghitung gaji karyawan, di dolar karyawan baca data karyawan itu mengambil semua data karyawan dari file gaji.php. Lalu lihat karyawan itu menampilkan daftar karyawan ke penggunanya. Di bagian switch, gelar jabatan itu dipakai buat mengecek jabatannya karyawan, manajer, supervisor, atau staff. Kalau jabatannya cocok, sistem bakal kasih gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan jabatannya gitu. Di bagian Eko masukkan jumlah jam lembur itu buat menanyakan ke pengguna berapa jam lembur si karyawannya itu. Terus dolar jam lembur dan dolar lembur per jam itu ngitung total uang lembur berdasarkan jam kerja ekstranya. Masukkan rating kinerja 1 sampai 5 itu menanyakan seberapa bagus kinerja karyawan yang diukur dari rating 1 sampai 5 itu. Dolar bonus percentage itu jadi kayak bonusnya itu ditentukan dari ratingnya. Misalnya ratingnya T1 menjadi 0%. Kalau 5 jadi 20% bonus dari gaji pokoknya. Lalu di bagian fungsi keluar itu ya cuma penutup
programnya aja. Kalau user memilih opsi keluar di nomor 6 exist. Kalau exist itu ya memberhentikan semua kodenya tuh biar tidak berjalan dan keluar dari programnya. Terus lalu di bagian logika utamanya tuh kayak programnya itu bakal terus berjalan sampai kita keluar gitu. Kalau tampilkan menu yaitu buat nampilin daftar menunya itu di setiap kali si user itu bisa melihat opsi apa aja yang tersedia. FGTS STDIN itu buat baca input dari user di terminalnya. Jadi kalau bisa dibilang STDI itu ya inputnya itu di terminal. Bagian cache-nya itu ya kayak memanggil fungsi lihat karyawannya buat nampilin daftar karyawannya di terminal menu utamanya. Cache 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Terus kalau default itu kalau misalnya si user itu nggak masukin angka yang nggak ada di daftar menunya itu, si program itu bakal nampilin pesan pilihan tidak valid, silakan masukkan nomor yang sesuai. Oke, unit pembahasannya udah, jadi tinggal bagian melihat hasilnya. Jadi buat melihat hasilnya itu kalian bisa klik di terminal sini, new terminal. Tapi sebelum itu kita harus setting dulu. Pertamanya itu kalian cari di folder kalian, cari namanya PHP, kalau enggak kalian dulu download dulu di Google atau di mana aja. Nanti masukin ke Envir. Ya, masukin ke sini. Terus environment kayak nanti ke part nanti ini di sini. Aku udah masukin di sini, jadi aku nggak bakal masukin lagi. Jadi buat ngeceknya itu kita pakai PHP, nama file kalian ya. Nama file aku main.php. Oke. Di sini udah berjalan. Kita bakal melihat aksi nomor 1. Maaf, salah. Ini udah ada muncul namanya sama. Kalau mau menambahkannya tinggal tambah, masukkan nama, misalnya contoh
ya. Terus jabatannya manajer. Datanya tuh muncul di kodenya. Pokoknya kalau kalian mau menambahkan karyawan di gaji.php-nya itu bakal muncul juga di update. Ya. Kita bisa dihapus bagian hapus, bisa tidak? Yang ingin dihapus nomor 3. Nah, di sini ada, apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Ya, Mas. Yang mana ya? Nah, yang ini. Dia muncul. Jadi kalau kita pilih yang Y, dia bakal hapus. Ya Allah. Kalau kita pilih Y, dia bakal kehapus. Kalau kita pilih N, ya dia bakal ngebatalin. Jadi ya tidak jadi buat menghapus si karyawannya itu. Oke. Ya, udah sih. Terus bagian 5, kita pilih bagian jam. Jumlah jam lemburnya 4, rating kinerjanya 5. Udah muncul ya berarti. Gaji pokok. Oke, lalu kita pencet nomor 6 buat keluar dari aplikasinya. Ntar muncul, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Saya akan terus memperbaikinya. Dan sampai jumpa lagi.